Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami. Kita juga masih ditemani Kang JJ Sudraja selaku aktivis lingkungan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di hari ini, boleh langsung ikut serta di live streaming, di live chat streaming Sultan TV. Langsung saja ajukan pertanyaannya, nanti di segmen ketiga kita akan bacakan untuk pemirsa yang sedang menonton kita ya. Baik, kalau misalnya tadi ditanya Kang JJ, lalu seberapa mengkhawatirkankah keadaannya saat ini untuk masyarakat Provinsi Banten, khususnya mungkin bagi kesehatan ya, seperti apa Kang? Ya, efek yang ditimbulkan dari cuaca buruk, udara sangat tercemar hari ini adalah masyarakat mesti menahan diri. Bagaimana menggunakan kendaraan yang lebih bersahabat dengan lingkungan ya, terutama kendaraan yang berasap itu tidak digunakan. Misalnya terobosan menggunakan kendaraan listrik gitu kan, atau menggunakan sepeda, itu lebih sehat kan. Masyarakat mesti tahu itu adalah bagian dari hal penting yang harus dipikirkan karena akan mengancam kesehatan. Jelas salah satunya adalah ISPA, gangguan pernapasan akut ya yang akan ditimbulkan, kemudian iritasi mata, dan banyak orang-orang terlahir dalam keadaan cacat ya. Nah, itu faktor dari udara yang tidak baik. Banyak yang lahir anak sindrom begitu. Itu salah satu udara pendukungnya, bukan hanya gizi buruk dan lain-lain. Itu salah satunya udara yang menyumbangsi sehingga terjadi gangguan itu dalam proses ibu hamil. Iya. Saya kira masyarakat juga mesti menahan diri untuk keluar rumah misalkan, terutama menggunakan kendaraan bermotor. Gunakanlah kendaraan-kendaraan massal yang disediakan oleh pemerintah dan swasta, misalkan naik bis kota, naik kereta. Karena tadi sekali lagi bahwa sumbangsi udara kotor ini adalah udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Itu hampir 70% yang ada di Indonesia ya, khususnya di Pulau Jawa lah. Betul. Itu bukti nyata bahwa kita kadang abai terhadap apa yang kita lakukan sebagai manusia. Oke, bahkan kalau kita lihat fenomena ketika jam-jam pulang kerja nih, kalau kita agak sedikit ngintip-ngintip, ini satu mobil satu orang ya Kang JJ ya. Nah itu, jadi upaya untuk mencegah itu, saya kira terobosan untuk mengadakan kendaraan massal itu harus kita dukung. Pemerintah harus berpikir tajam seperti itu. Bagaimana nih terobosannya? Nah, upaya-upaya pendukung lainnya adalah menyediakan terminal yang nyaman sehingga orang meninggalkan mobil pribadinya. Ya tadi kata Dea bahwa satu mobil isinya kadang satu orang. Ya kan? Di mana bicara efektifnya, di mana bicara hemat BBM-nya dan lain-lain. Itu adalah bagian dari pola pikir masyarakat kita yang memang baru naik secara ekonomi sedikit, akhirnya dia akan tergesa-gesa memakai kendaraan sendiri, akan lebih pede menggunakan kendaraan sendiri. Ini menyebabkan salah satunya sehingga kemacetan di kota-kota akhirnya menjadi sumbangsi udara kita akhirnya tercemar. Oke, bahkan angkanya sangat tinggi sekali. Pemirsa, tadi disebutkan oleh Kang JJ adalah 70% penyumbangnya ini adalah dari kendaraan bermotor. Nah, saat ini kalau misalnya kita bicara juga soal penyempitan lahan hutan dan perkebunan nih, seperti apa Kang JJ? Apakah ini juga, tentu ya jelas ya, ini juga menjadi salah satu faktor ya? Faktor berikutnya itu ada kebakaran hutan, ada gunung meletus, pembakaran sampah, kemudian sisa-sisa panen jerami yang dibakar, itu juga sumbangsi berikutnya setelah 70% dari kendaraan tadi. Perlu diketahui bahwa kita adalah punya paru-paru Banten ya. Ada Akarsari misalkan, Asepan, Karang dan Pulau Sari, gunung yang memang
diharapkan menjadi penghalau, penyaring udara sehingga udara yang kita hirup di Banten bisa bersih. Akarsari sekarang hutan yang tersisa itu hampir tersisa 40%. Itu menandakan bahwa rusaknya hutan yang ada di Akarsari adalah bagian dari sumbangsi efek udara yang tidak bisa tersaring oleh. Saat ini 40%, iya, Kang JJ. Betul. Pengalih fungsian hutan menjadi lahan pertanian, pencurian kayu. Nah, ini kan illegal logging ini mesti diseriusin penanganannya. Jangan ada pembiaran dan pencurian yang seolah-olah cuek saja gitu aparat hukum atau para penegak yang memang harusnya bekerja dengan serius di wilayah hutan. Baik, ini angkanya semakin menyusut ya. Ini kabar yang cukup miris juga kalau tersisanya hanya 40%. Bahkan saat ini selain mungkin tadi ada polusi udara yang kita duduki sebagai juara umum ya di Banten, dan kondisi udara juga yang tidak segar lagi ketika kita hirup tadi seperti Kang JJ sebutkan, mungkin berbeda dengan tahun-tahun dulu ya Kang JJ ya. Ini ketika kita masih menghirup tuh, apalagi kalau kita ke wilayah selatan masih terasa adem. Di sini sama sekali tidak terasa ya Kang ya. Betul. Oke. Nah Kang JJ, apa yang kemudian bisa dilakukan mungkin ya kalau misalkan gerakan besar masyarakat katanya tidak mampu nih melakukan gerakan besar. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh setiap orang, setiap masyarakat untuk sama-sama bekerja sama meminimalisasi udara buruk ini? Oke. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara umum oleh masyarakat. Misalkan berhenti terlalu banyak menggunakan kantong plastik, ya. Salah satunya itu penyumbang kerusakan lingkungan khususnya di perairan kita. Kemudian pencemaran air tanah, kualitas tanah dan lain-lain. Yang kedua misalkan, mari kita menanam pohon saja di rumah masing-masing, atau yang punya kebun kembali kita menanam, karena hampir 80% bahkan 90% ya di kota-kota itu ruang terbuka hijaunya hanya tersisa berapa kali berapa gitu. Hutan kota yang ada di kita itu sangat jauh dari angka ideal. Nah, solusinya adalah bagaimana kita bisa menanam pohon, satu nyawa satu pohon misalkan. Gerakan itu akan mengurangi kualitas udara minimal di lingkungan kita masing-masing. Akan meningkatkan kualitas udara kita lebih baik di area atau komplek kita masing-masing, di kampung kita masing-masing. Itu saya kira. Jadi mari gerakannya adalah gerakan menanam saja yang sederhana, yang bisa dilakukan. Paling kita beli pohon 15 atau 20.000 satu pohon, bisa pohon mangga, bisa pohon lengkeng, pohon buah-buahan yang lain yang kita bisa petik hasilnya nanti. Tapi udara di lingkungan, udara di kualitas udara di komplek kita, di kampung kita akan lebih baik. Itu saya kira yang sangat murah dan sederhana bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum. Baik, ini bisa menanam pohon ya. Kalaupun misalnya satu nyawa, misalkan satu rumah ini ada berapa, 4 orang misalnya, berarti kan 4 pohon. Kalau misalnya Kang JJ sebutkan ini masih terlalu berat juga, ya sudah tidak apa-apa, satu rumah satu pohon begitu ya, Kang JJ ya. Boleh. Oke. Baik. Begitu. Iya, kita ringankan begitu. Namun ini menjadi salah satu langkah bersama juga ya Kang JJ ya. Tidak hanya menunggu dari aksi dari pemerintah saja, namun juga ini sangat penting kerjasama warga juga. Tadi juga meminimalisasi penggunaan plastik juga ini sangat penting. Baik Kang JJ, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan melihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di live streaming Sultan TV. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.